Halo teman-teman, selamat datang. Hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang cukup mendalam, perjalanan hati dan jiwa, menelusuri sebuah jalan yang dimulai dari peringatan ilahi sampai kita bisa merasakan dekapan cintanya. Nah, kalimat ini langsung menjadi panggung untuk seluruh obrolan kita. Ini menyoroti pertaruhan spiritual terbesar kita. Apakah kita akan terhubung atau justru terpisah dari sumber kita? Oke, mari kita mulai dari sini ya. Perjalanan kita ini diawali dengan sebuah peringatan. Sebuah peringatan yang, jujur saja, cukup tegas dan serius tentang betapa finalnya pilihan-pilihan yang kita buat dalam hidup. Sumber yang kita bahas ini menarik sebuah garis yang sangat jelas. Ada dua jalur. Ibaratnya ada pintu yang selalu terbuka, yaitu pintu taubat, jalan untuk kembali. Tapi di sisi lain, ada juga pintu yang tertutup rapat bagi mereka yang terus menolak kebenaran sampai akhir hayatnya. Jadi, apa sih sebenarnya arti dari keterpisahan ini? Nah, ini didefinisikan sebagai laknat. Penting untuk dipahami, ini bukan sekedar hukuman biasa loh. Ini adalah sebuah kondisi diusir sepenuhnya dari rahmat Tuhan. Keterpisahan total. Dan untuk menekankan betapa seriusnya hal ini, sumbernya menyatakan bahwa kondisi ini sifatnya abadi, tidak ada keringanan, tidak ada penundaan sama sekali. Benar-benar sebuah titik akhir. Oke, setelah peringatan yang tadi terasa cukup gelap, sekarang kita beralih ke cahayanya. Ada satu kebenaran utama yang menjadi prinsip pemandu yang menerangi seluruh jalan ke depan. Nah, ini dia intinya. Seluruh perjalanan spiritual ini sebenarnya berporos pada satu deklarasi yang luar biasa kuat ini. Tuhanmu itu Esa, cuma satu, dan sifatnya penuh dengan kasih dan sayang yang tak terbatas. Prinsip inilah yang kita kenal sebagai Tauhid. Nah, yang sangat menarik di sini adalah Tauhid itu bukan cuma sekedar keyakinan di kepala bahwa Tuhan itu satu, bukan. Ini adalah sebuah realisasi spiritual yang jauh lebih dalam. Ini tentang bagaimana kita bisa melihat Dia dalam segala hal, merasakan Dia di setiap emosi, dan kembali hanya kepadanya saat kita kehilangan sesuatu. Oke, pertanyaannya sekarang, kalau Tuhan itu Esa, di mana kita bisa menemukan buktinya? Sumber ini mengajak kita untuk melihat alam semesta di sekeliling kita. Alam semesta ini ibarat sebuah buku yang terbuka, yang penuh dengan pesan-pesan. Coba kita lihat daftarnya. Langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam. Kapal yang berlayar, hujan yang menghidupkan tanah. Ini semua bukan cuma fenomena alam biasa, teman-teman. Dari kacamata spiritual, semua ini adalah bisikan, tanda-tanda dari Sang Kekasih yang selalu menunjuk kembali kepada sumbernya. Jadi, poin kuncinya adalah semua itu adalah ayat atau tanda-tanda. Tapi, tanda-tanda ini hanya bisa benar-benar dipahami oleh mereka yang mau merenung, yang mau menggunakan akal sekaligus hati mereka untuk membacanya. Nah, sekarang kita tahu tujuannya. Kita juga sudah melihat tanda-tandanya di alam semesta. Perjalanan kita sekarang berbelok ke dalam diri kita sendiri untuk menghadapi tantangan yang mungkin paling besar, ujian cinta. Sumbernya memperingatkan kita tentang endat atau tandingan. Apa sih ini? Sederhananya, ini adalah apapun yang kita tempatkan di dalam hati kita, yang kita berikan porsi cinta, pengabdian, atau ketergantungan yang seharusnya hanya untuk Tuhan. Bisa berupa harta, kekuasaan, seseorang, atau bahkan ego kita sendiri. Perhatikan deh perbandingannya. Kelihatannya tipis, tapi perbedaannya fundamental banget. Orang beriman itu asyaddu hubban lillah. Cinta mereka kepada Tuhan itu yang paling kuat, nomor satu, tidak ada tandingannya. Sementara yang lain, mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti seharusnya mereka mencintai Tuhan. Nah, inilah yang disebut syirik atau persekutuan di dalam hati. Dan konsekuensinya, wah, ini digambarkan dengan sangat jelas. Nanti, di hari akhir, semua ikatan duniawi, semua kesetiaan yang tidak dibangun di atas fondasi cinta sejati kepadanya, itu semua akan terputus, tidak akan ada gunanya lagi. Bahkan para pemimpin akan berlepas tangan dari pengikut mereka. Namanya juga perjalanan spiritual, pasti ada rintangannya, ya kan? Nah, sumber ini mengidentifikasi ada dua perangkap utama yang bisa banget menyesatkan kita di jalan ini. Perangkap yang pertama ini sangat halus, licik. Dia bekerja melalui apa yang disebut langkah-langkah setan, dan seringkali ini semua dimulai dari hal-hal yang kita anggap kecil, sepele, atau tidak signifikan. Begini cara kerjanya. Pertama,
Dia mendorong kita untuk melakukan kejahatan dan hal-hal amoral yang jelas-jelas salah. Kedua, dan ini yang sering kali menjebak, dia mendorong kita untuk berbicara tentang Tuhan tanpa ilmu, sok tahu gitu. Dan yang ketiga, semua itu dibenarkan dengan bisikan-bisikan halus ke ego kita, supaya kita merasa tindakan kita itu benar. Oke, kalau perangkap pertama tadi soal bisikan halus, perangkap yang kedua ini beda. Ini lebih seperti beban berat yang membelenggu, yaitu rantai tradisi buta. Sumbernya menggambarkan sebuah skenario, ketika ada orang yang diajak, yuk ikuti wahyu dari Tuhan, mereka malah menjawab, enggak, kami mau mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kami saja. Kedengarannya familiar kan? Jadi, pesan spiritual di sini dalam sekali. Jangan biarkan tradisi menjadi semacam selubung yang menghalangi kita dari cahaya kebenaran ilahi. Kebenaran sejati itu harus dicari dari sumber ilahinya, bukan hanya sekedar diwariskan turun-temurun tanpa pemahaman. Dan ini semua membawa kita pada sebuah pertanyaan penutup yang cukup provokatif. Pertanyaan ini mengarahkan seluruh perjalanan tadi kembali ke dalam diri kita, meminta kita untuk merenung, kebenaran yang kita pegang erat selama ini, apakah itu benar-benar bersumber dari cahaya ilahi, atau jangan-jangan itu hanyalah tradisi warisan yang belum pernah benar-benar kita pertanyakan.